Ceritanya suami saya tiba-tiba kena serangan jantung yang hebat dan harus dioperasi saat itu juga, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang sama sekali gitu. Ya boleh dibilang uang cuman untuk makan sehari-hari aja lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan minjem sana sini gitu. Nah, setelah itu Mbak Nur kan nengokin tuh, nah diajakin lah ikut Bandung Revolution. Dan memang beda sih yang saya rasakan tuh ketulusan Teh Feby itu emang beda dari yang lain ya. Eh, Iya banget benar Kak, Mas Hendra. ketulusan juga. Iya benar vibrasinya itu terasa banget gitu loh tulusnya itu. Saya jalanin awal-awal sih belum belum ada hasil apa-apa lah. Bahkan saya sempat sakit juga. Terus saya pikir ini sampai dirawat di rumah sakit juga tuh. Terus saya pikir ini saya sakit karena capek ngurusin suami saya atau karena apa sih namanya detox ya gitu. Detox karena jalanin releasing dan sebagainya itu. Tapi saya Detox. tetap eh, saya tetap jalanin aja. Kalau manifestasi-manifestasi kecil sih sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuman yang benar-benar goal saya itu belum. Cuman saya terus aja jalanin. Tapi dengan jalanin itu meskipun saya belum dapat manifestasi saya waktu itu ngerasa nyaman aja gitu, terutama waktu sadar nafas syukur ya. Mbak Nurdina ini seorang wanita yang selalu ingin belajar gitu ya, selalu ingin belajar untuk lebih dalam. Dia mempelajari tentang tasawuf, Indra. Yang Mm-mm. kebanyakan kalau di luar sana yang belajar tasawuf tuh katanya kakek-kakek, udah tua, pokoknya yang kira-kira puasanya 40 hari, puasa mutlak kayak gitu-gitu deh kesannya. Nah, Mbak Nurdina nanti belajar dari ustadz ini, pokoknya orang-orang yang mempelajari agama dalam. Tapi dia nggak dapat benang merahnya untuk apply di hari-harinya gitu, Ndra. Dia merasa aduh kayaknya ini bukan, aduh ini belum ketemu, ini kenapa gini, karena ketika mempelajari itu semua kok di dalam belum damai-damai sih gitu. Kok di dalam belum damai-damai, terus kok belum bisa merefleksi ke anak-anak dia melihat dunia lebih indah gitu. Sampai pada akhirnya ketemu Abundant Revolution. Sebenarnya kan kalau ketemu Abundant Revolution kan dia ketemu dirinya sendiri, Indra. Betul, Ketemu betul, betul. stage naturalnya sendiri. Jadi yang punya channel ini, dan kebetulan aku duluan nih belajar tentang filsafat 16 tahun waktu itu. Dan pelajaran-pelajaran lainnya digabungin jadi satu gitu di Abundant Revolution ini. Jadi ini memang materi rasa tasawuf filsafat inti, tapi apply-nya adalah apply kalau di agama manapun ini udah pasti bisa masuk, karena ini sejatinya diri teman-teman semua yang memang percikan ruhnya yang sudah berkelimpahan, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa pada akhirnya Mbak Dina bisa terbuka merasakan itu? Karena di dalam materi ini kan kita bicara bahwa aku dan anakku secara energi kan satu. Ketika Mbak Dina ngelihat anak-anaknya yang lucu-lucu dan misal dalam judul yang memang sedang reaktif gitu ya, sebagai anak-anak atau di luar sana dibilang ini gitu, lucu-lucunya lagi nakal-nakalnya misalnya gitu. Tapi ingat, bukankah di dalam anak-anak itu ada yang tanpa batas ya? Di dalam diri anak-anak itu ada yang tanpa batas, dan dia lagi belajar untuk mengenali ekspresi pertumbuhannya gitu. Bahwa kehidupan ini tidak tentang benar salah, tidak tentang pencapaian satu hal dan lain-lain, tapi tentang bagaimana sebuah perjalanan ini mengantarkan kita menuju kesadaran, Mas Hendra. Jadi perjalanan kehidupan ini adalah mengantarkan Mbak Nurdina dengan 3 anaknya, dengan semua lika-liku ceritanya, mengantarkan pada akhirnya lucunya anaknya ini yang bikin dia stres, mengantarkan dia ketemu kesadaran dan ketemu dirinya gitu.
Akhirnya ketemu dirinya yang sejati, dan ternyata di dalam diri itu damai ketika dia melihat kedamaian di dalam diri dia. Dan sebelumnya ada bagasi emosi, kemarahan. Sebenarnya kemarahan yang meluap-luap yang terjadi pada saat dia berinteraksi sama anaknya, itu kan sebenarnya adalah loopingan yang selalu menyala di bawah sadar, adalah energi yang terkunci, Mas Hendra, yang harusnya kan kalau energi itu flowing, Mas. Dasar dari energi itu kayak aliran sungai, dia harusnya mengalir. Ada kebahagiaan ngalir gitu kan, kesedihan, ketakutan dia juga harusnya ngalir. Nah, yang di Mbak Dina ini ada kisah masa kecil dia yang terjadi sama dia, itu ada yang menyumbat, dan ada sesuatu cerita yang dia belum terima di masa lalunya dan dia belum lepas gitu. Jadi pada saat waktu kita komunikasi, itu kan kita selalu, kuncinya gini Mas, apa masalah yang terjadi di 2025 itu kan biasanya hanya loopingan-loopingan cerita nih. Kita cari akarnya di pada saat lalu gitu, pada saat masa kecil, pada saat di bawah 10 tahun, ada kisah apa sih yang belum diterima dan belum dilepas. Bisa nggak terima dulu itu, duduk dulu sama cerita itu, terima kisahnya, terima orang-orangnya, terima sensasi tubuhnya, terima itu semua sebagai keutuhan cinta. Pada saat kita sadari dan kita terima bahwa ini bagian dari perjalananku menuju kesadaran ketemu akan sejatinya diriku, di situ dia kan, si sedih itu akhirnya terurai gitu, melebur ketika udah diterima gitu. Nah, ketika Mbak Dina menerima itu, otomatis si marah, sedih yang tadinya overload itu, dia mencair masuk ke dalam, ke samudra cinta tanpa batas. Itulah yang dibilang dilepas gitu. Oke. Akhirnya ketika dia udah damai, dia ngelihat apapun outside diri dia ya damai aja gitu. Gitu Mas substansinya. Iya, Iya, jadi betul. teman-teman luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby ya. Jadi sekali lagi bahwa Teh Feby itu dulu hadir di Abundant Revolution. Dulunya dia bukan seorang coach, bahkan sampai sekarang pun beliau juga tidak mendeklir sebagai seorang coach. Hanya saja gini, banyak teman-teman yang sudah ikut kelas mahal senilai 8,5 juta, 8 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta. Itu kenapa sih Mas? Aku masih begini-begini aja gitu ya, ikut kelas di luar, atau ada yang lewatnya di Rosso juga gitu. Nah, sehingga muncullah inisiatif, siapa sih ini teman-teman yang ikut kelas tapi dia udah bisa manifestasi dan caranya bagaimana dan ngomongnya enak, vibes-nya bagus, ketemulah si Teh Feby. Meskipun awalnya nggak mau, tapi nggak tahu ya, karena mungkin seiring berjalannya waktu dan panggilan semesta, panggilan Tuhan juga, akhirnya ya udahlah yang namanya jodoh gitu ya. Dan akhirnya kita bisa belajar bersama dengan Teh Feby. Teman-teman yang sekarang aku juga live TikTok nih, gimana caranya ikut Zoom dan lain sebagainya, silakan WA aja di di Zoom istimewa itu kan teman-teman. Ini khusus bagi yang nggak bisa ikut kelas batch 11 ya, atau nggak bisa ikut privat, itu silakan daftar. Kelas harganya hanya 369.000 aja, dan teman-teman nanti di situ akan diajarin cara manifestasi pakai quantum jam 10 juta supaya kemudian bisa dapat bimbingan selama 1 bulan di kelas Badan Revolution batch selanjutnya. Nah, sekarang giliran ke ibu kita yang satu, namanya Ibu Aditya Hatmayanti. Ibu silakan open mic, perkenalkan dirinya dan bisa di-share pengalamannya before after ikut kelas Abundant Revolution bersama dengan Ibu Peri Kekosongan kita, Ibu Feby Suryanata. Silakan. Halo, di open mic dulu. Open mic. Mic-nya sayang. Ya, sorry. Ya, Assalamualaikum Teh Feby, Mas Hendra, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Maya, tinggal di Bogor, ibu anak 1. Pertama kali saya tahu Abundant Revolution ini diajakin Bu Nur Aini
temen yang sama-sama di batch 1 juga. Oke, iya 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 Iya, iya. Hendra ini, itu iya teman iya. saya Mas Hendra. Oh, iya nggih nggih Bu, nggih Bu. Saya sering dikirimin jajan kalau pas lagi di Jakarta sama beliau. Oh gitu ya. Wow. Iya. Jadi waktu itu Bu Nera ini nengokin suami saya ke rumah yang habis operasi jantung. Nah, beberapa hari setelah itu, tiba-tiba beliau WA aja ke saya, Mbak, yuk ikut kelas ini yuk. Kelas apa? Udah deh, pokoknya aku daftarin aja, kata dia gitu. Karena dia tahu juga sih kondisi saya waktu itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi cerita saya nih bermula dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika usaha suami saya bangkrut. Padahal sebelumnya ya boleh dibilang kami hidup sangat berkecukupan gitu loh. Nah, setelah itu ya boleh dibilang itu titik terendah saya juga. Sempat sih saya ikut beberapa kelas dari narasumber Ngaji Roso juga. Itu kalau nggak salah tahun 2023 sama 2024. Sebenarnya ada hasilnya juga, tapi looping lagi. Terus 2024 juga sama, looping lagi gitu. Nah, setelah terakhir waktu akhir Desember itu looping juga, dan itu loopingannya benar-benar apa ya, sesuatu yang di luar kemampuan saya gitu loh. Jadi ceritanya suami saya tiba-tiba kena serangan jantung yang hebat dan harus dioperasi saat itu juga, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang sama sekali gitu. Ya boleh dibilang uang cuman untuk makan sehari-hari aja lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan minjem sana sini gitu. Nah, setelah itu Mbak Nur kan nengokin tuh, nah diajakin lah ikut Urban Revolution. Dan memang beda sih yang saya rasakan tuh, ketulusan Teh Feby itu emang beda dari yang lain ya. Eh, Iya banget benar Mas urusan Hendra. juga. Iya benar, vibrasinya itu terasa banget gitu loh, tulusnya itu. Saya jalanin, awal-awal sih belum ada hasil apa-apalah. Bahkan saya sempat sakit juga, terus saya pikir, "Ah, ini sampai dirawat di rumah sakit juga tuh." Terus saya pikir ini saya sakit karena capek ngurusin suami saya atau karena apa sih namanya, detox ya gitu. Detox karena jalanin releasing dan sebagainya itu. Tapi saya Detox. tetap eh, saya tetap jalanin aja. Kalau manifestasi-manifestasi kecil sih sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuman yang benar-benar goal saya itu belum. Cuman saya terus aja jalanin. Tapi dengan jalanin itu meskipun saya belum dapat manifestasi saya waktu itu, ngerasa nyaman aja gitu, terutama waktu sadar nafas syukur ya. Nyaman, tenang, damai gitu. Sampai seolah-olah tuh lupa semua masalah saya. Jadi kayak bahagia aja gitu. Nah, ketika saya udah benar-benar lupa itu, bahagia itu sebelum puasa, eh, apa namanya, aset saya terjual gitu. Padahal aset saya itu udah ditawarkan sekitar 4-5 tahun yang lalu, udah diiklanin Ya kemana-mana. Allah, itu penting tuh. Kita harus dengerin ini serius teman-teman karena banyak problem jual aset tapi Iya, akhirnya larinya ke dukun gitu ya. Sekarang iya, ada dukun baru, dukun Feby namanya. iya Ada Mas, nafas syukur. iya. Lanjut lanjut Jadi Bu. itu udah diiklanin kemana-mana, udah ditawarin kemana-mana, itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Yang datang sih banyak. Bahkan sebelum laku itu ada yang kelihatannya serius banget, udah tawar-menawar harga, tapi ternyata belum cocok harganya gitu. Nah, terakhir tetangga tetangga saya sebelah rumah itu yang beli ternyata. Jadi ceritanya tetangga sebelah rumah saya itu tinggal di Australia. Mm-mm. Adiknya yang jaga rumah yang di sebelah rumah saya itu. Nah, dia lihat status suami saya jualan aset. Terus Harganya dia, berapa Bu? Tadi kenapa?
Harganya berapa tadi? Harga Harganya asetnya. Heeh. 5,5 M misalnya. Oh, 5,5 M, ya Mm. Allah. Sudah ditawarkan selama 4 tahun 4 ya, Bu? sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, ya Allah. Nah, setelah adiknya Waduh. dari yang punya rumah di sebelah rumah saya itu lihat status suami saya, dia telepon suami saya, Pak, coba saya tawarin ke kakak saya ya, kakaknya dia tuh yang punya rumah di sebelah rumah saya gitu. Oh iya boleh. Nah, nggak lama itu prosesnya, cuman beberapa jam dia telepon lagi. Iya Pak, kakak saya mau, katanya gitu. Dan ya udah, akhirnya awal puasa lah, puasa hari kedua kita bikin perjanjian di notaris tentang cara pembayaran dan sebagainya. Gitu, Mas Hendra, TVB. Masya Allah, Bu Maya. Makasih ya Gimana buat Teh? bagi Ya, Gimana Teh? cerita. Gimana Teh? Ini aku seneng banget Teh ini. Ini nih eh, apa ya? Kan jujur ya Teh ya, selama di Ngaji Roso tidak sedikit gitu orang-orang yang kemudian nge-WA gitu. Mas Hendra, "Ah, udah lama loh pengen jual aset ini tapi nggak laku-laku. Harus datang kemana?" Ayo Teh, tolong di breakdown ini Teh. Case yang seperti ini tolong di breakdown Teh. Teh, ayo Teh, Teh. Iya, Mas Hendra. Jadi substansinya gini, Mas Hendra. Sebetulnya kan Bu Maya itu mau jual asetnya udah lama ya, dari 4 tahun yang lalu. Iya. Ketika itu, atau teman-teman yang lain lah, teman-teman semua lah mau jual aset udah lama nih, tapi nggak laku-laku gitu kan. Itu kenapa sih? Ya karena ada layer yang menutupi Iya, kelimpahannya Bu Maya gitu. iya bener, bener Teh. Ada ketakutan, ada Iya, kebingungan, ada kecemasan, ada dendam, atau ada nggak terima sama situasi ini kan. Bu Maya juga punya PR utang ya Bu Maya iya, ya. heeh. Sekarang tadinya utangnya gede, sekarang udah tipis Mas Hendra utangnya. Jadi Oh, ada dua nih PR Bu Maya saat itu, dia pengen asetnya terjual dan dia pengen utangnya lunas, utangnya besar dan dia juga Iya, mau utangnya lunas gitu. Tapi sekarang gini ya, ini rumus yang Mas Hendra ya, yang kita bocorin nih ke teman-teman, rumus yang kita bocorin ke teman-teman. Bahwa semua apapun yang teman-teman mau, aset terjual, utang lunas, itu tuh ada di dalam frekuensi kebahagiaan dan bersyukur dan iya, berterima kasih gitu loh. betul. Tapi dia ada di frekuensi di sini, bersyukur, berterima kasih. Tubuh kita kalau mau mendapatkan itu ya frekuensinya harus sama gitu. Frekuensinya harus dalam rasa bersyukur, berterima kasih, bahagia. Tapi ya gimana bahagia orang aku lagi kesel gitu kan? Gimana bahagia orang aku lagi ada utang? Gimana mau bahagia kalau misalnya aku lagi dikejar-kejar untuk bayar? Gimana mau bahagia? Suamiku sakit gitu. Kan itu pertanyaannya gitu. Ya itu disitulah rumusan abundant revolution. Boleh nggak abaikan dulu realita? Iya, Abaikan dulu realita. Start pertama, boleh nggak abaikan dulu realita, yang penting respon bersyukur. Disitulah sadar nafas syukur muncul. Bahwa hal pertama yang tidak pernah kita syukuri padahal itu daily terjadi adalah bernafas. Jadi ketika pertama kali diperkenalkan Abundant Revolution ini, bahwa ini sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebetulnya aset rumah laku tuh sama semesta tuh udah ada laku gitu. Tapi ini frekuensinya belum match. Bu Mayanya masih bergetar dalam kesel, sebel, marah. Ini frekuensinya frekuensi bersyukur dan berkelimpahan, bersyukur dan bahagia, berterima kasih. Ketemulah materi Abundant Revolution kan? Ketika ketakutan, kebingungan ini disadari bahwa oh ini bagian dari perjalanan hidup, oh ini bagian dari dualitas, oh ini bagian dari cinta, oh cinta itu keutuhan, cinta itu keutuhan, oh keutuhan sama dengan kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan gitu. Gelap, terang, ini keutuhan. Bahagia, sedih, ini keutuhan. Jadi kita di Abundant Revolution itu sama-sama sharing cerita bahwa boleh nggak dua hal ini kita terima, jangan satu diterima, satu ditolak gitu loh Mas. Nah, terbukanya sebuah hati untuk menerima
ini ada kebahagiaan, ini ada cobaan, misal suami sakit, ada PR hutangnya diterima dulu aja gitu. Nggak Iya. nyamannya diterima, rasakan penuh, kalau bisa peluk aja rasa itu, sampai masuk ke dalam bentuk cinta tanpa batas, dua-duanya kita peluk, disitulah terurai masalahnya. Iya, iya, iya. Disitulah dia jadi terurai, mencair, dia kembali ke sumber yang tadinya energinya itu tersumbat, ada lock energi kesumbat, dan dia menyala terus jadi masalah. Ketika diterima, orang ini cuma butuh diterima doang nih, Mas. Si masalah-masalah Tapi- ini cuma butuh, aku ada, terima. Ketika diterima, cair, ya udah gitu, Iya. kelimpahan kebuka gitu, Mas. Jadi menariknya itu si Ibu Nur Aini, beliau kan udah manifestasi luar biasa. Nah, karena TVB sering mengencourage teman-teman untuk menyebarluaskan kebermanfaatan ini kepada semuanya, akhirnya mengajak Bu Maya, dan Bu Maya mengalami hal yang serupa. Itu Iya. yang harus jadi teladan kita bersama. Pokoknya yuk kita sebarluaskan, kita tolong sebanyak mungkin semua teman-teman Teman-teman. kita ya, sahabat ya. Jadi Namanya pay it forward, Mas Hendra. Oke, Pay it pay forward, it- lanjutkan kebaikan ini Lanjutkan kepada teman-teman kebaikan. yang lain. Oke, sip. Nah, tapi kan dari Bu Maya sendiri kan juga kelihatan orangnya kalem, tenang, ikhlas, sumeleh gitu. Itu kan powerful Amin. juga kakak ya. Dari ceritanya tuh ya Allah gitu. Aku nggak tahu ya, sejak kenal Badan Revolution dan akhir-akhir ini ya tidak hanya Badan Revolution aja, banyak yang berkontribusi. Aku tuh mulai lebih bisa menghargai subscriber gitu teh. Sorry tuh saya ya, aku dulu tuh misalnya ada subscriber WA mau ngasih apa, mau apa gitu, aku nggak pernah ini, aku tolak dengan halus teh. Sekarang tuh aku lebih menghargai, aku terima gitu, iya monggo gitu. Aduh. Jadi sekali lagi sejak kenal teman-teman tuh yang seperti ini banyak yang tertolong, itu kayak aku bener-bener mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain selain uang gitu. Ya nggak sih, mungkin teman-teman banyak lah ya yang paham seperti Mbak siapa kemarin, Mbak Nurjana yang di Malang, belum tayang videonya, itu keren banget tuh. Jadi salah satu orang yang bisa mengubah hidupnya itu TVB sama Pawayan Mustika gitu. Dibela-belain tuh ikut Pawayan di Bali sampai nginep di pom bensin segala macem dengan keterbatasan uang ya. Terus pokoknya kemarin memberikan testimoni yang luar biasa setelah ikut kelas Badan Revolution bersama dengan TVB. Bu Maya, ceritamu sangat menarik, sangat menginspirasi. Dan setelah ini teman-teman yang asetnya belum terjual pasti ikut kelas Badan Revolution semua ya Bu ya. Iya. Silakan teman-teman join di tanggal 10 April ya, dan 11. Jadi asetnya Bu Maya nilainya 4, berapa teh tadi? 5, 5,5 miliar. 5,5. 5,5 miliar. Oke, oke. Sip Bu, sehat selalu, sukses selalu ya Bu ya. Amin, sama-sama Mas Oke. Hendra. Terima Ya, kasih. Teh.